record 2 kali ya untuk. Oke, selamat pagi. Jadi materi kali ini tentang K-means ya dan tujuan utamanya lebih ke K-means plus plus ya. K-means sebenarnya contoh pemrograman sudah dibahas di contoh pemrograman clustering ya karena K-means itu bisa dibilang yang paling mainstream kalau kita ngomongin tentang clustering gitu kan ya. Itu oke ya. Jadi langsung aja jadinya definisinya itu adalah kuantisasi vektor gitu ya. Jadinya distance itu yang mengurangi distance jadinya mengelompokkan berdasarkan distance atau jarak terjauh gitu. Vektor itu apa sih gitu? Vektor itu sendiri kan dua dua buah atau lebih titik yang terhubung dengan garis gitu kan ya. Dan garis itu memiliki jarak gitu kan ya. Seperti itu kalau dikembangkan. Tapi nggak semua vektor mentingin jarak sih gitu ya. Nah tapi di ini juga kan ya apa namanya kalau vektor sama bitmap gitu kan ya kalau yang suka desain grafis suka ini gitu kan sebenarnya kalau vektor itu bisa dirumuskan kan ya bisa dirumuskan apa namanya eh jadinya kalau digedein juga nggak pecah, sedangkan kalau bitmap itu apa namanya hanya titik-titik gitu kan ya. Tapi kalau di dalam apa namanya computer vision yang dipakai adalah bitmap gitu ya sana ya. Dan bitmap juga yang diclusteringkan. Tapi melalui clustering itu juga ada vector quantization gitu. Misalnya apa vector art gitu sering kalian dengar kalau misalnya kalau desain grafis itu kan ya. Itu sebenarnya jaraknya ini semua dibikin rumus gitu ya titik 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 titik. Berarti semakin rumit kuantitasnya gitu kuantitas titiknya gitu ya klasternya itu semakin rumit vektornya gitu kan semakin berat juga aplikasinya ya. Desain 3D itu juga vektor gitu ya vektor 3 dimensi jadi semuanya itu adalah vektor gitu sebenarnya vektor mengurangi titik-titik ya gitu. Jadi ada rumusnya gitu ya, ada rumusnya dari titik sini apa namanya jaraknya sekian. Jadi ketika gambar itu diperkecil atau diperbesar, tinggal jumlah titiknya tetap gitu ya, jumlah titiknya tetap, tapi apa namanya jarak antar titik tuh yang digedein gitu kan ya. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan itu pada bitmap, kita nggak bisa gitu ya mendapatkan hasil yang sama bagusnya gitu. Kenapa? Karena apa namanya dalam bitmap tidak ada informasi rumusan gitu ya. Ini ketika gambar yang kecil digedein cuma jumlah titik tersebut yang tadinya 1 titik jadi 4 titik kalau misalnya 2 kali lipat dan sebagainya gitu salah satunya itu ya. Itu juga ini clustering nanti kita bahas di bawah juga akan digunakan pada vector quantization gitu ya. Gitu. Ini pemrosesan sinyal awalnya gitu ya, bentuk sinyal mengukur amplitudonya gitu ya, berarti untuk mempartisi ya, jadi dipartisi sebanyak n ya, pengamatan jadinya itu ya. Jadinya n itu adalah jumlah sampelnya ya, terus menjadi cluster K. Jadinya K itu lebih kecil daripada n lah gitu ya. Datanya 5, clusternya 5 untuk apa gitu ya. Nggak ada manfaatnya. Kalau N-nya 10 ya K-nya misalnya dibagi 3 data yang 10 itu dibagi 3 gimana gitu. Ya sinyal pemrosesan sinyal ini di sana ini ya tujuannya mengelompokkan sinyal-sinyal yang sama tuh digabungin, sinyal yang beda dipisahin gitu kan. Itu jadinya ya means terdekat gitu ya kalau misalnya dalam machine learning yang supervised learning itu k-nearest neighborhood gitu ya sana ya itu juga turunannya ini ya turunannya k-means juga ya pusat jadinya itu jarak antar pusat cluster ke centroid gitu dalam clustering gitu ya jadinya berfungsi sebagai prototype cluster itu yang diacak berurut-urut gitu ya. Jadinya rumusnya simple seperti ini gitu ya sebenarnya apa namanya TA dengan K-means ini saya berapa kali juga jadi penguji gitu ya. Dan pakai scikit juga boleh gitu. Syaratnya apa? Datanya baru gitu ya. Syarat datanya baru. Jadi nggak mesti bikin IoT, tapi misalnya kerjasama dengan fakultas lain yang memiliki sensor canggih dan memiliki data, terus kita proses menggunakan IoT gitu juga. Menggunakan sorry data mining gitu juga bisa ya. Jadinya yang penting analisisnya ada gitu kan ya kita coba dengan berbagai parameter gimana beda hasilnya gitu kan ya misalnya. Jadi K-means ini bisa langsung pakai
di apa namanya deteksi outlier atau anomali gitu ya bisa. Katanya nanti ada klaster yang anggotanya cuma satu, oh berarti itu tanda-tanda tidak wajar, tidak masuk di itu bisa karena salah dari sensornya ataupun emang datanya yang aneh gitu kan ya. Di sini nanti ada data gitu ya X gitu biasanya karena dari satu sampai sebanyak n gitu kan ya. Terus cluster itu ya kurang atau sama dengan n, nggak bisa clusternya lebih dari n gitu. Kalau dipaksakan bisa sih berarti apa namanya kita bikin banyak variasi. Tapi aneh gitu yang nggak masuk akal ya cluster. Ya. Jadi dalam ini ya, kalau K-means itu kan dia di looping sampai menemukan setiap cluster itu ada anggota gitu ya. Tapi kalau misalnya rule based clustering gitu nanti kita bahas itu bisa jadi ada cluster yang tidak ada anggota karena rule-nya diambil dari apa namanya semi supervised yang lain gitu sana. Kalau K-means selalu ada anggotanya gitu ya. Di cluster itu nanti dari S ya sana ya sampai ini ya. Bisa juga pakai apa namanya C ya. Jadinya beda-beda ya ini. Itu suka-suka kita sebenarnya gitu. Ngasih nama alfabet itu kadang-kadang juga untuk menghindari similarity dalam publikasi jurnal juga diganti-ganti gitu juga bisa ya. Gitu. Ya, jadi di sini simple ya, simple. Jadinya U itu ya, U ya. Itu logo lambang dari means gitu ya. Jadi K means itu ya K cluster masing-masing cluster ada means-nya gitu ya. Means itu apa ya rata-rata gitu ya nilai rata-ratanya. Jadinya tiap anggota daripada ini ya apa data itu mengurangi cluster. Jadi mirip kayak ini ya, mirip kayak fuzzy C-means ya. Emang sama gitu ya. Cuma bedanya kalau dalam fuzzy C-means ada keanggotaan yang dipakai untuk membedakan itu ya sana ya itu. Jadi diuji sebanyak K gitu ya, jadinya looping 2 kali gitu, sebanyak cluster diuji ke sebanyak data gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Di mana ini adalah rata-rata dari nilai ini. Dan rata-rata ini nanti dihitung ulang berkali-kali ya setelah cluster terbentuk gitu ya. Itu yang disebut dengan metode inisialisasi gitu ya di sana ya. Gitu. Nah, misalnya gini kan ya, apa namanya eh cluster ditentukan 3 gitu kan ya. Jadinya kalau misalnya ditentukan 5 mungkin tidak seperti ini bentuknya mungkin ada di sini lagi satu, ada di sini lagi satu gitu ya. Gitu. Dipilih secara acak ya berdasarkan jaraknya terhadap means gitu kan ya di sana ya. Centroidnya juga 3 gitu ya. Kalau clusternya 3, centroidnya juga 3. Nanti jumlah centroid menentukan. Jadi sini dikelompokin dulu ya jarak dengan jarak ini. Terus dihitung means-nya gitu ya, means ke dalam sama keluar gitu ya. Jadi dihitung-hitung, dikalkulasikan ulang ya, kalkulasikan ulang. Dan juga centroidnya juga dipindah-pindah gitu ya. Kayaknya lebih cocok di sini dah gitu kan ya, setelah sini ya diulang. Oh, dengan ini berarti anggotanya akan lebih banyak gitu ya. Jadinya bisa setiap iterasi itu dihitung ini ya, dihitung apa namanya? Dihitung siluet koefisiennya bisa dihitung ulang. Jadinya kadang-kadang setelah iterasi sekian justru hasil siluet koefisiennya jadi jelek gitu ya bisa jadi gitu ya setelah sekian ya. Jadi ya nggak selalu makin banyak iterasi makin bagus itu enggak ya. Ini itu juga ya bisa dibikin grafik jadi bab 4-nya jadi akan banyak gitu kan ya. Jadi ya setelah iterasi sekian malah turun gitu kan. Jadi clustering ini juga bisa kompatibel untuk kondisi datanya nanti bertambah belakangan gitu kan ya. Jadi udah di cluster habis itu ditambahi data baru masuk ke cluster barunya gimana gitu ya. Apakah centroidnya berubah ya pasti berubah kalau misalnya datanya variasinya beda lagi gitu kan ya sana dan setelah dipindahin ya dihitung means-nya ulang ya. Ya means-nya. Nanti lebih optimal ke sini deh gitu ya. Kalau pindah di sini berarti ini lebih merata ya gitu ya, lebih merata jumlah anggotanya gitu. Seperti itu. Jadi di sana sampai konvergensi tercapai gitu ya. Jadi nilai konvergensi yang ditargetkan itu dia semua konvergen ya, apa namanya terbagi dengan baik gitu. Itu juga bisa tentukan gitu ya. Jadi kalau nilai konvergensinya ini diturunkan standarnya itu cocok untuk ini ya, apa namanya anomaly detection atau ini ya seperti itu. Ini misalnya ada data yang jauh di sini gitu ya, nanti akan dipaksakan
centroidnya di sini supaya ini juga terjangkit gitu. Ya, tapi kalau konvergensinya rendah, mungkin satu titik di sini gitu ya jauh sendiri itu sendiri yang nanti akan menjadi centroid dan dia satu-satunya anggota dalam klaster tersebut gitu ya misalnya seperti itu ya. Ini misalnya ada dibagi tiga ya mungkin segini, segini sama segini satu gitu ya misalnya seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadinya apa namanya ada juga istilah Voronoi diagram gitu ya ada juga contohnya di apa namanya ini ya di library-nya Python yang bisa dicari Voronoi diagram. Ya, adanya sini apa namanya semua itu tergantung dari apa namanya ini ya apa namanya rumus pengukur distance-nya gitu ya distance. Jadi ya sama kayak kalau dalam regresi itu mean absolute error sama mean square error gitu kan ya. Kalau Euclidean distance kedekatannya adalah square ya akar kuadrat ya. Kalau misalnya Manhattan kedekatannya adalah nilai absolut gitu ya. Jadi di sini apa namanya ada atribut A dan B gitu ya. Jadi membandingkan dua variabel gitu ya misalnya ya. A1 A2 ya B1 B2. Intinya sini ada dua buah data dengan dua buah kolom gitu ya. Kalau misalnya kolomnya lebih sampai itu berarti ada C gitu ya di sana ya. Ini semua dibandingkan seperti itu. Ya kalau equivalent distance dikuadratkan dan apa namanya di akar kuadratkan gitu ya. Itu. Kalau Manhattan distance nilai absolutnya gitu ya ditambahkan ya. Jadi kurang lebih tujuan dari absolut maupun square itu sama kayak penjelasan di regresi, sama-sama supaya nilainya tidak ada nilai minus gitu ya, karena di sini jaraknya itu minus ataupun plus dianggap sama gitu loh tujuannya ya, seperti itu. Itu ya utamanya ya. Jadi ini yang mau saya jelasin utama sebenarnya K-means plus plus di sini gitu ya. Cuma apa namanya anakondanya saya kayaknya ada masalah gitu ya. Jadinya apa namanya pemrogramannya belum bisa saya jelasin di sini. Mungkin di video yang terpisah nanti ya. Oke, itu ya. Nanti untuk tugas UTS pakai K-means biasa aja nggak apa ya. Oke, itu jadi dalam data mining ya K-means plus ada algoritma untuk memilih nilai awal. Artinya di sini ini kan ya apa namanya metode inisialisasinya yang dioptimalkan gitu ya gitu untuk ini ya algoritma clustering K-means. K-means plus plus bukan algoritma baru tapi optimalisasi di metode inisialisasinya aja gitu ya. Jadinya ini diusulkan pada 2007 ya oleh David Arthur ya. Tadi masih baru banget gitu ya, masih baru banget. Mungkin kalian masih SMP, SD sekitar. Kalau saya ini udah tamat S1 gitu ya. Saya enggak belum. Saya angkatan 2003 ya sedang tugas akhir ini tugas akhir baru diusulkan oleh ini. Dan Sergei Vasilevsky gitu ya, sebagai algoritma aproksimasi ya untuk masalah K-means ya. NP-hard dan gabungan dua itu suatu cara untuk menghindari pengelompokan yang terkadang buruk ya ditemukan oleh algoritma standar K-means itu di inisialisasinya karena random terus gitu ya kurang lebihnya. Jadi pengembangan bedanya apa sih dengan K-means yang biasa ya sana ya. Jadinya pilih salah satu centroid secara seragam ya, secara acak di antara titik-titik data gitu ya. Ini secara seragam dipilih ya, dari centroid dari data tersebut gitu ya, sana ya. Jadinya pertama berarti seragam di sini artinya jaraknya itu sama gitu ya, diurutkan dulu habis itu diukur diambil secara merata gitu ya sana. Misalnya apa namanya kalau misalnya jumlah datanya adalah apa namanya 100 gitu ya mau dibagi 3 berarti kan sekitar 33 gitu kan ya sekitar itu. Jadi kelipatan 33 gitu ya sana. Itu. Ya, itu tidak dicari nilai uniknya ya, tidak dicari nilai uniknya. Kenapa tidak dicari? Itu juga menentukan kecenderungan data gitu. Misalnya ada dari 0 sampai 100 data itu ada range-nya itu dari 10 sampai 500 gitu dan di sana ada data yang isinya 53 itu sebanyak
20 biji gitu, itu tidak dijadikan nilai unik tapi tetap diurutkan, berarti nilai 53 tuh akan berkontribusi banyak dalam menentukan means-nya gitu ya. Intinya nilai yang sama itu dibiarkan ya dalam pengurutan ya, jadikan unik. Ini sempat ada masalah gitu ya, ada ya malah dijadikan unik itu tidak perlu, malah malah jadi aneh datanya gitu ya. Kalau dalam pembuatan rumus Gaussian gitu ya perlu, tapi dalam ini nggak perlu ya. Untuk setiap titik data X yang belum dipilih ya, sana dihitung ya D jarak ya. X pusat yang telah dipilih ya. Pilih salah satu titik data baru secara acak sebagai pusat baru gitu ya. Ini di sana ya. Sana menentukan kecenderungannya, probabilitas berbobot ya. Di sana ya. Jadi weighted ya sana ya. Probability distribution gitu ya kurang lebih ya. Ini ada bobotnya di sana ya. Bobotnya berdasarkan frekuensi kemunculan data di mana titik X dipilih dengan probabilitas sebanding dengan ini ya. Apa namanya X kuadrat itu ya. Apa namanya jarak yang rata ini ya, apa namanya yang di squarekan ini ya, lebih ke Euclidean sana ya. Diulangi 2 sampai 3 sampai ke pusat terpilih ini ya. Sana ada pusatnya di sana gitu ya. Jadi setelah terpilih sentroidnya sisanya ya sama kayak ini ya K-mean standar gitu. Dia bedanya di sini ada optimasi ya sampai apa namanya menentukan ini jarak terjauh antar sentroid dan jarak terdekat antar cluster gitu ya di sana. Seperti itu. Ya kita bisa lihat dua dimensi aja gitu ya di sini ya. Tapi kalau misalnya menggunakan Seaborn gitu bisa kita mungkin dimensi ketiganya kita ganti dengan warna gitu ya. Sana bisa seperti itu. Ya, tapi kalau diganti warna sentroidnya jadi susah kelihatan gitu juga. Ada masalah itu ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi aplikasi K-means ini luas gitu ya, artinya apa namanya vector quantization gitu ya, misalnya untuk pemrosesan citra gitu ya, artinya apa namanya kalau vector art gitu biasanya kalian bikin di Inkscape, Adobe Illustrator, Corel Draw kayak gitu juga tuh berbasis K-means ya banyak ya. Terus cluster analysis gitu ya, artinya analisis cluster dalam data gitu ya, analisis data. Artinya bukan mencari akurasi aja, tapi menjabarkan data apa aja yang tergabung dalam cluster tersebut gitu ya. Di sana sebenarnya tujuan utama daripada clustering ya, artinya untuk apa juga ini ya. Apa ya ya penting sih akurasi berarti data terbagi dengan baik gitu kan ya. Apa namanya siluet koefisiennya itu seperti itu. Ya, tapi yang tujuan utama selanjutnya itu kan apa namanya eh, data yang masing-masing cluster tuh isinya seperti apa. Simpelnya misalnya kan pakai fungsi dari pandas misalnya describe gitu ya bisa dijelasin oh bedanya sekian gitu ya. Oh dari ini kolom ini dari sekian sampai sekian. Karena melalui fitur selection variabel ini diabaikan tapi isinya seperti ini gitu misalnya gitu ya. Jadinya nanti nggak mesti semua menggunakan semua kolom yang ada atau fitur yang ada ya seperti itu ya. Terus fitur learning gitu juga bisa sana ya. Jadinya kalau apa namanya untuk mencapai apa namanya hasil clustering yang baik gitu, apa namanya tidak mesti semua fitur dipakai gitu ya. Bisa menggunakan fitur-fitur yang menurut feature selection bagus gitu. Juga bisa juga beberapa fitur yang sebelumnya nggak bagus gitu, misalnya berupa string kayak gitu, misalnya dijadikan ini ya dijadikan apa namanya dalam ini string index itu bisa juga dilakukan seperti itu gitu ya. Itu ya macam-macam ya. Itu jadinya selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya.